Pengajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan yang senantiasa memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut yang setia dengan petunjuk ajaran Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita akan lanjutkan pembahasan bab tentang ibadah, fasal tentang toharoh, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunanul fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia, dan ini pada umumnya adalah terkait dengan toharoh, yaitu kebersihan, kesucian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitrah, apa saja yang termasuk fitrah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati, ada 10 termasuk fitrah manusia, termasuk hal-hal yang baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Qasus syaribi, memotong atau menggunting kumis, wa ifa'ul lihyati, membiarkan jenggot, wasiwak, siwak, bersiwak, wastinsyaqul ma'i, beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung lalu membuangnya, wa qasul adfari, memotong kuku, wa ghaslul barajimi, menyela-nyela jari jemari, ya, menyela-nyela jari jemari dengan air tentunya, ya, baik itu jari jemari tangan maupun kaki, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul anati, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma'i, beristinja, cebok, kemudian yang ke-10 adalah ya al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dari sekian ya kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia yang disebutkan dalam hadis ini adalah as-siwak. Siwak. Nah, kita akan pelajari ya dan merinci siwak tersebut. Siwak artinya maknanya adalah kegiatan membersihkan mulut dan gigi, ya. Kegiatan ya membersihkan mulut dan gigi dari sisa-sisa makanan, demikian, atau ya dari kotoran-kotoran yang ada di gigi.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di masa Rasulullah SAW dahulu, ya, pembersihan gigi, mulut dan gigi ini itu dengan kayu miswak yang terbuat dari pohon arak, ya, dari pohon arok namanya, ya. Dan itu seperti yang kita kenali saat ini, yang barangkali dijual bebas, ya, di toko-toko herbal, ya. Ini bisa kita lihat itu miswak atau siwakan, ya, apa namanya, kayu siwak demikian. Nah, itu sesungguhnya adalah dari pohon arak atau arok, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama mengkategorikan bentuk bersiwak adalah membersihkan mulut dan gigi dengan alat-alat seperti, ya, sikat gigi dan pasta giginya demikian, ya. Namun tentunya ada perbedaan, ya, ya, dari keduanya, ya, atau antara keduanya, yaitu antara kayu miswak yang digunakan dengan pasta gigi beserta dengan sikat giginya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa perbedaannya? Perbedaannya, ya, kayu siwak, ya, itu hasil yang didapatkan itu lebih sempurna, ya, ketimbang sikat gigi dengan pasta giginya demikian, seperti itu. Kemudian yang kedua, atau kita katakan kayu siwak itu sesuatu yang asal di dalam membersihkan, ya, mulut dan gigi, karena ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, ya, ketika membersihkan mulut dan gigi, ya, demikian. Ketimbang sikat gigi dan pasta giginya, karena ini temuan baru, ya, di zaman ini demikian. Kemudian yang kedua, dari hasil kita katakan, ya, itu lebih sempurna, ya, demikian. Kemudian yang ketiga, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kayu siwak itu adalah alami, bahan yang didapatkan di dalamnya adalah alami, ya, ketimbang pasta gigi, ya, beserta dengan kayu sikat giginya demikian, ya. Nah, ini adalah bahan-bahan kimiawi yang tentunya tidak boleh untuk dikonsumsi, ya. Jangan sampai mengkonsumsi, ya, pasta gigi demikian. Itu hanya, ya, untuk membersihkan gigi. Ya, jangan pula setelah kita sikat gigi dengan pasta gigi tersebut lantas buih atau sisanya itu ditelan. Nah, tidak boleh, ya. Itu berbahaya, ya, setidaknya akan mengganggu pencernaan kita demikian. Berbeda halnya dengan, ya, kayu siwak. Kayu siwak ini, ya, untuk membuat kayu untuk sebagai pasta gigi, sebagai sikat gigi saja, untuk kita bersihkan mulut dan gigi, itu kita kelupas terlebih dahulu kulitnya, ya. Nah, kulitnya itu bisa kita kunyah-kunyah, bahkan bisa ditelan, ya. Saya pernah melakukannya dan tidak terjadi apapun, ya, tapi bahkan bagus, ya. Ya, kemudian mulut kita itu jadi wangi, ya, demikian. Lalu dengan gigi kita bisa menghaluskan kayu tersebut sehingga dia seperti sikat, ya, membentuk sikat demikian. Lalu dengan itu kita membersihkannya, dan itu bisa ditelan, ya, cairan ketika gigi kita itu menggigitnya, ya, untuk membentuk, ya, sikat-sikat kecil gitu, ya, demikian. Nah, itu cairannya itu bisa kita telan, bahkan cairan ini akan membuat wangi mulut kita atau membunuh kuman-kuman yang ada pada mulut kita demikian. Nah, seperti itu. Nah, ya, ada kelebihan-kelebihan yang lainnya demikian, ya. Hanya saja memang, ya, dari satu sisi pasta gigi beserta dengan sikat gigi itu lebih, ya, lebih cepat kita katakan untuk menghasilkan aroma segar, ya, aroma segar. Cukup saja pasta gigi itu dikeluarkan lebih banyak memenuhi
ya sikat gigi tersebut dari pangkal sampai ujung, kemudian itu digosokkan, nah itu akan menghasilkan aroma segar, ya. Semakin banyak dia dan semakin lama semakin segar. Namun kalau mau cepat, ya barangkali diperbanyak kemudian disikatkan cepat, lalu dikumur-kumurkan, lalu dibuang. Yang seperti ini menghasilkan cepat, ya. Namun kalau dengan kayu siwak untuk membersihkan mulut dan gigi ini harus ya jangka waktu yang agak lebih lama, ya. Setidaknya ya kita katakan 15 menit kita gunakan untuk membersihkan mulut dan gigi, atau 10 menit kita katakan, ya. 5 menit pun bisa. Adapun ya sikat gigi dan pasta gigi ini 1 menit tidak sampai, ini sudah menghasilkan aroma segar pada mulut kita, demikian, ya. Nah inilah dia perbedaan kita katakan ya antara kayu siwak dengan pasta gigi yang digunakan pada sikat gigi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas ya dianjurkan bagi kita untuk bersiwak ya di setiap keadaan. Ya, membersihkan mulut dan gigi itu dianjurkan setiap saat ya, setiap waktu, setiap keadaan. Hanya saja ada beberapa penekanan ya untuk dilakukan, lebih disukai untuk dilakukan. Yang pertama ketika berwudu, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, ya, andaikan aku tidaklah memberatkan pada umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan wudu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam ya Ahmad, ya, hadis yang sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dianjurkan kita untuk ya bersiwak ketika hendak berwudu, demikian. Nah, yang kedua adalah dianjurkan kita bersiwak ketika hendak sholat. Ya, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Ya, hadis ini ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Ya. Kalaulah aku tidak memberatkan atas umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak di sisi setiap sholat. Ya, ketika hendak mau sholat dianjurkan untuk bersiwak, demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dianjurkan bagi kita untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi, ya ketika membaca Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran. Ya. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan amarona bisiwaki, ya beliau memerintahkan ya kita untuk bersiwak. Waqala, dan beliau bersabda, innal abda idza qama yusalli ana ya atahu malakun. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk sholat, maka satu malaikat itu datang kepadanya. Faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu. Maka malaikat itu berdiri di belakangnya sembari mendengarkan Al-Quran dan mendekat. Fala yazalu yastami'u wa yadanu. Ya, dan dia senantiasa mendengar dan mendekat hatta yadha'afahu ala faihi, sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut orang yang pada hamba tersebut. Ini tentunya perkara yang gaib, ya. Ini menunjukkan cintanya malaikat itu dengan Al-Quran, dengan ketaatan, ya, dengan hamba yang melakukan ketaatan. Nah, seperti itu, ya. Fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malaki. Maka tidaklah hamba tersebut membaca satu ayat kecuali ya ayat itu berada pada rongga malaikat tersebut. Ini menunjukkan malaikat itu berongga, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya dianjurkan kita untuk bersiwak ketika masuk rumah. Ya, ketika masuk rumah. Ini berdasarkan hadis Miqdam ibnu Syuraih dari ayahnya Syuraih, ya.
Ia mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku katakan, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Dengan apakah, dengan sesuatu apakah yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan apabila beliau masuk ke dalam rumah? Qalat, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan bisiwaki, dengan siwakan. Ya, hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak ingin menyakiti orang-orang terdekat beliau itu dengan bau mulut, ya dengan bau mulut, ya. Lebih-lebih beliau punya kebiasaan mencium istri. Nah, ini juga hal yang patut kita contoh, di mana ya kita ya sering selalu membersihkan mulut kita. Karena teladan kita Nabi Muhammad SAW itu selalu membersihkan mulut bahkan ketika mau masuk rumah, bukan sudah dalam rumah, ketika masuk rumah. Kenapa sih beliau membersihkan mulut beliau dan gigi beliau? Ya supaya tidak bau. Kenapa? Karena beliau sering mencium istri, ya dekat dengan istri, ya tidak ingin ya mengganggu ya hidung penciuman istri. Nah seperti itu, luar biasa ini ya. Makanya bagi yang ingin melanggengkan rumah tangga, sering-sering cium istri, tapi jangan lupa sewakan ya. Jangan sampai ya istri itu mengatakan ya ketiadaanmu di rumah ini lebih baik bagiku daripada apa keberadaanmu, begitu. Atau cemberutmu lebih baik daripada apa senyumanismu. Ya kalau senyum ketawa ya mungkin bikin pingsan istrinya. Kenapa? Bau aroma yang tak sedap dari mulutnya, kan begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ya yang terakhir dianjurkan bagi kita untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi ketika bangun di tengah malam untuk salat malam. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwak. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit berdiri untuk salat tahajud, beliau itu menggosok dengan kuat ya mulut beliau dengan siwak ya. Lihat itu ya, sampai ya siwakan dengan kuat. Kenapa? Pada umumnya orang kalau bangun tidur ya mulut itu berubah. Walaupun sebelum tidur dia bersiwak dengan waktu yang sangat lama ya, atau dia menggunakan pasta gigi pada sikat giginya itu dengan siwakan sikat gigi berkali-kali. Kalau dia tidur ya insya Allah berubah itu bau mulutnya, demikian ya. Karena dengan diam maka ya tentunya zat asam yang ada di mulut kita ini mempengaruhi menghasilkan bau ya, demikian ya. Oleh karenanya Rasulullah ya mengajarkan kepada kita untuk membersihkan mulut dan gigi kita ketika hendak ya berdiri sholat malam. Kenapa sih? Lihat, ini mau ketemu ya kekasih beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kalau menjadikan Allah sebagai kasih kita ya mestinya kita itu membersihkan mulut dan gigi. Cobalah perhatikan Rasulullah SAW mau masuk rumah saja untuk ketemu kekasih di dunia saja, yaitu ya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling beliau cintai, dan itu pasti beliau lakukan kepada istri yang lain karena beliau itu style ya, menjaga style gitu ya, tidak ingin mengganggu orang-orang di sekitar ya dengan bau mulut, bau badan, demikian. Makanya beliau itu suka pakai minyak wangi ya, demikian, karena beliau tidak ingin mengganggu orang lain ya. Lihat, nah ingin ketemu sama Allah itu membersihkan mulut dan gigi. Mau sholat juga Rasulullah perintahkan ya, berwudu juga. Coba bayangkan ya, Islam lah yang mengajarkan tentang ya kebersihan mulut dan gigi itu lebih sempurna. Coba bayangkan ya, perusahaan-perusahaan pasta gigi ya, demikian pula sikat gigi, ketika mereka iklan, kira-kira sikat gigi yang dianjurkan berapa kali? Ya, setidaknya sekali dalam sehari kan begitu ya. Sampai-sampai dibuat itu 12 jam atau 24 jam itu ketahanan
pasta giginya di mulut, demikian. Ya, berarti kalau dia 12 jam, nah itu harus 2 kali. Kalau 24 jam maka sekali. Coba dalam Islam, ya, itu ketika wudhu. Sementara ya dianjurkan kita berwudhu setiap kali hendak sholat. Mau sholat nanti siwakan lagi. Coba sudah berapa itu? Sudah 10. Kalau kita biasa sholat malam, maka tambah lagi dalam sehari itu sudah 11. Demikian. Apalagi yang baca Quran juga demikian. Ini jadi 12. Demikian, ya. Nah, pengen ketemu sama istri jadi 13. Dalam sehari 13 kali siwakan, membersihkan mulut dan gigi. Coba. Inilah kesempurnaan Islam di dalam kebersihan. Itu 15 abad yang lalu, ya, luar biasa para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Makanya kita bangga jadi umat Islam. Ternyata agama kita mengajarkan kebersihan 15 abad yang lalu, ya, itu sudah mengenalkan kepada manusia itu tentang kebersihan mulut dan gigi, ya. Nah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan yang singkat ini. Mohon maaf, ya, apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, sudah masuk waktu sholat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan. Maka tinggalkan, abaikan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk ya berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan tinggal sedikit lagi, tapi sih besar, ya, sekitar 100-an juta rupiah. Nah, ini kita masih punya peluang yang besar untuk punya aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Ya, dan ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan dalam kondisi kehidupan kita di dunia atau sudah wafatnya kita. Demikian. Mari berdonasi, ya, transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.